Judul: Sisa-sisa Cinta yang Tertinggal. Alina duduk di sudut kamarnya, memandangi cermin yang memantulkan bayangan dirinya yang semakin membesar. Usianya kini telah memasuki bulan ke-6 kehamilan, namun hatinya tetap kosong. Rasa sakit yang ditinggalkan Dava begitu dalam, hingga kadang ia merasa seakan tidak sanggup lagi melangkah. Ia mengusap perutnya yang semakin menonjol, dan meskipun ia tahu ada kehidupan baru yang tumbuh di dalamnya, kesendirian tetap membayangi. Setelah malam itu, saat Dava pergi tanpa memberi kesempatan untuk berdiskusi lebih jauh, Alina merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Kata-katanya, penolakan dan kepergiannya tetap menghantui setiap langkahnya. Ia tahu bahwa Dava bukan orang yang bisa dipaksakan untuk bertahan, dan meskipun hatinya meronta ingin memilikinya kembali, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan pahit itu. Minggu-minggu berlalu, dan Alina berusaha untuk tetap berdiri di atas kakinya. Ia memutuskan untuk tidak menghubungi Dava lagi, meskipun setiap malam perasaan rindu itu datang begitu kuat. Alina tidak tahu harus kemana, harus melakukan apa, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Anak yang ada di dalam rahimnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan Alina bertekad untuk memberikannya semua yang terbaik. Hari demi hari, ia berjuang dengan segala keterbatasan. Pekerjaan sebagai desainer grafis yang dulunya ia nikmati, kini terasa lebih berat. Namun ia berusaha untuk tetap produktif. Di sela-sela waktu, Alina juga mulai mencari tahu tentang ibu hamil, tentang cara merawat dirinya, tentang apa yang terbaik bagi bayi yang ada di dalam dirinya. Namun, rasa kesepian itu tak kunjung hilang. Suatu malam, setelah bekerja hingga larut, Alina duduk di balkon apartemennya, menatap bulan yang begitu terang di langit. Pikiran-pikiran tentang Dava kembali mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Dava? Gumamnya pelan, meski ia tahu jawaban itu sudah tidak lagi penting. Alina mencoba membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu. Ia menyadari bahwa meskipun Dava pergi, ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan. Ada kehidupan yang harus dia jalani, untuk dirinya dan untuk anaknya. Di tengah perjalanan kehamilannya, Alina mulai berkenalan dengan seorang wanita yang juga sedang hamil di pusat kebugaran untuk ibu hamil. Namanya Rani. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang rasa sakit, kelelahan, dan kebahagiaan yang datang bersama kehamilan. Rani memberinya banyak dukungan moral, dan perlahan Alina merasa tidak terlalu kesepian lagi. Alina mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit, mencoba menerima kenyataan bahwa meskipun Dava tidak ada di sisinya, ada orang lain yang peduli. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih baik, hatinya masih merasa hampa setiap kali ia melihat bayi-bayi lain bersama ayah mereka. Ia membayangkan bagaimana seharusnya Dava ada di sampingnya, memegang tangannya, mendukungnya. Tapi kenyataan itu tidak datang, dan ia harus menerima bahwa kini ia hanya punya dirinya sendiri untuk menghadapinya. Pada usia kehamilan 8 bulan, Alina merasa semakin sulit untuk tidur. Rasa sakit di punggungnya seringkali membuatnya terjaga hingga larut malam. Suatu malam, setelah terbangun dari tiduran yang terpotong, ia duduk di tepi ranjang, meraba perutnya yang semakin besar. Rasa cemas muncul kembali. Bagaimana aku akan menghadapinya sendiri? Pikirnya. Namun, ketika Alina mengingat bayi yang ada di dalamnya, rasa takut itu mulai berkurang. Ia tahu bahwa meskipun ia sendirian, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Ada hidup yang harus dijaga, ada kasih sayang yang harus diberikan. Alina menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Kehamilannya semakin lanjut dan tubuhnya semakin lelah. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia menemui dokter, memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Alina juga mulai menyusun rencana bagaimana ia akan membesarkan anaknya sendirian. Ia mencari pekerjaan paruh waktu agar bisa lebih fleksibel.
membeli perlengkapan bayi yang diperlukan, dan mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik. Namun, ada satu momen yang membuat hati Alina kembali terasa perih. Suatu sore, saat ia sedang berbelanja di toko perlengkapan bayi, ia melihat sebuah keluarga bahagia. Seorang ibu, seorang ayah, dan anak mereka yang sedang memilih pakaian bayi. Mereka tampak begitu bahagia, dan saat melihat ayah yang dengan lembut memeluk anaknya, Alina merasa air matanya mulai jatuh. Ia berbalik dan berjalan menjauh, berusaha mengendalikan tangisnya. Betapa ia merindukan kehadiran Dava di sampingnya. Betapa ia ingin berbagi kebahagiaan ini bersama pria itu. Tapi kemudian ia menyadari, meskipun Dava tidak ada, ia memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya sendirian. 2 minggu kemudian, saat Alina merasakan kontraksi pertamanya, ia tahu saatnya hampir tiba. Dengan cemas dan rasa sakit, ia pergi ke rumah sakit sendirian. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa siap. Ia tahu bahwa ia akan menjadi ibu yang baik, meskipun tanpa Dava di sisinya. Proses persalinan berjalan lama dan melelahkan, namun Alina tetap berusaha tegar. Ia tidak ada yang menunggu di luar, tidak ada yang mendampinginya, tetapi hatinya tetap kuat. Ketika akhirnya bayi perempuan yang cantik itu lahir ke dunia, Alina merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Tangisan pertama anaknya mengisi ruang rumah sakit, dan dalam hati Alina, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. "Selamat datang, sayang," bisiknya sambil memeluk bayi kecilnya dengan lembut. "Kamu tidak akan pernah sendirian. Aku akan selalu ada untukmu." Meskipun hatinya masih terasa perih karena kehilangan cinta yang pernah ada, Alina tahu bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia tidak membutuhkan Dava untuk merasa lengkap. Ia memiliki dirinya sendiri, dan ia memiliki anak yang kini menjadi pusat hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat akan selalu untuk anaknya, untuk memberi kehidupan yang penuh kasih, meskipun perjalanan ini penuh dengan kesulitan dan pengorbanan. Dan meskipun Dava tidak pernah kembali, Alina tahu satu hal yang pasti. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menjadi ibu yang luar biasa. Setelah kelahiran bayi perempuan yang ia beri nama Zara, hidup Alina perlahan mulai berputar kembali ke arah yang lebih baik, meskipun penuh tantangan. Setiap hari ia terjaga dengan tanggung jawab besar sebagai seorang ibu tunggal. Namun, meskipun peran barunya menguras fisik dan emosionalnya, hati Alina merasakan kebahagiaan yang baru. Zara adalah dunia baginya, meskipun hidupnya kini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Hari-hari pertama bersama Zara penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Alina harus belajar menjadi ibu, menyusui, mengganti popok, dan menenangkan Zara yang sering menangis. Terkadang, ia merasa seperti hampir menyerah, namun senyum Zara yang polos selalu mengingatkannya bahwa ia tak bisa mundur. Setiap kali Zara tersenyum atau menggenggam jarinya, Alina merasa seolah semua pengorbanan itu berharga. Tapi, kehidupan seorang ibu tunggal bukanlah tanpa kesulitan. Alina bekerja keras dari pagi hingga malam. Pekerjaan desain grafis yang dulu ia nikmati, kini terasa lebih berat, tetapi ia tahu ia harus bertahan. Terkadang, ia terpaksa meninggalkan Zara di rumah seorang teman untuk beberapa jam agar bisa bekerja, dan setiap kali itu terjadi, rasa bersalah menghantui hatinya. "Apakah aku sudah cukup baik untukmu, Zara?" pikirnya. Suatu sore, saat Alina sedang berjalan di taman bersama Zara yang tertidur di gendongan, ia bertemu dengan Rani, teman yang ia kenal di kelas kebugaran ibu hamil beberapa bulan lalu. Rani menyapanya dengan hangat, dan Alina bisa merasakan kelegaan yang mendalam karena menemui seseorang yang mengerti perjuangannya. "Bagaimana kamu, Alina?" tanya Rani dengan senyum tulus. "Aku baru saja melihat postinganmu tentang Zara. Dia pasti cantik sekali." Alina tersenyum malu, meskipun hatinya dipenuhi perasaan lelah yang tak terucapkan. "Dia memang luar biasa,
jawabnya sambil mengelus kepala Zara yang tertidur. Tapi aku merasa kesulitan. Terkadang aku merasa seperti tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Rani mengangguk, memahami sepenuhnya apa yang Alina rasakan. Aku paham, Alina, menjadi ibu itu berat. Tapi kamu tidak sendirian. Kita ada di sini untuk saling mendukung. Alina merasakan suatu kenyamanan dalam kata-kata Rani. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Mereka berbicara lebih lama, saling berbagi cerita tentang perjuangan masing-masing sebagai ibu. Meskipun Alina masih merasa kesepian, ia tahu bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian dalam perjalanan ini. Namun ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya, Dava. Meskipun ia berusaha keras untuk melupakan pria itu, kadang-kadang saat Zara tertidur di pangkuannya, Alina bertanya-tanya apakah kehidupan mereka akan berbeda jika Dava ada di sini. Namun, saat Zara tersenyum atau memanggilnya Mama untuk pertama kalinya, semua keraguan itu menghilang. Waktu terus berlalu, dan Zara tumbuh menjadi bayi yang ceria dan sehat. Alina semakin terampil dalam merawat anaknya, dan meskipun ada hari-hari penuh kelelahan, ia merasa diberkati dengan kehadiran Zara. Namun, meskipun ia mulai menerima kenyataan bahwa ia harus menjalani hidup tanpa Dava, rasa sakit itu tetap ada, terutama ketika ia melihat pasangan-pasangan lain dengan anak-anak mereka. Hingga suatu hari, tak terduga, Dava datang lagi. Alina sedang duduk di taman, menggendong Zara yang kini berusia 2 tahun, ketika ia melihat seorang pria mendekat. Alina merasa jantungnya berhenti sejenak ketika matanya menangkap sosok Dava. Dava tampak berbeda, wajahnya terlihat lebih matang, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dava, suara Alina terdengar terkejut, hampir tidak percaya. Dava berhenti beberapa langkah di depannya, menarik napas dalam-dalam. Alina, aku tahu aku sudah menghilang begitu lama. Aku tahu aku sudah meninggalkanmu di saat yang paling kau butuhkan, kata Dava. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya ingin tahu, apakah ada kemungkinan aku bisa menebus semuanya. Alina menatap Dava dengan hati yang bergejolak. Rasa marah, kesal, dan luka lama kembali muncul dalam dirinya. Dava, kamu datang terlambat. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri tanpa kamu. Zara sudah tumbuh tanpa kehadiranmu, jawabnya. Suaranya tegas, meskipun ada kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Dava terdiam, matanya penuh penyesalan. Aku tahu, Alina, aku sangat menyesal. Aku sudah bodoh. Aku seharusnya ada untukmu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin mencoba, Alina. Aku ingin ada di hidupmu, di hidup Zara. Alina merasa hatinya terombang-ambing. Kenapa sekarang, Dava? Kenapa setelah semuanya? Zara sudah tumbuh tanpa kamu, dan aku sudah belajar untuk tidak mengharapkan apa-apa darimu. Dava menunduk, merasakan sakit yang dalam. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf atau meminta kesempatan kedua, tapi aku ingin kamu tahu. Aku sangat menyesal. Aku sudah menghancurkan segalanya. Jika kamu bisa memberi aku kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup kalian, aku berjanji aku akan melakukan yang terbaik. Alina menatap Dava. Hatinya berkecamuk antara ingin mengalahkan rasa sakit dan memberi kesempatan pada pria yang pernah ia cintai. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari satu hal yang pasti. Ia sudah menjadi ibu yang kuat tanpa Dava, dan ia tidak membutuhkan siapapun untuk mendefinisikan kebahagiaannya. Aku tidak tahu, Dava, kata Alina perlahan. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri. Zara dan aku, kami baik-baik saja tanpa kamu. Aku sudah cukup kuat, dan aku ingin melanjutkan hidup kami seperti ini. Dava terdiam. Ia tahu ia tidak bisa memaksa. Aku mengerti, Alina, jawabnya dengan suara rendah, penuh penyesalan. Aku hanya berharap kamu dan Zara selalu bahagia.
Alina mengangguk. Matanya tidak bisa menghindari air mata yang mengalir. Terima kasih Dava, tetapi kami harus melanjutkan hidup kami. Dengan itu, Dava berpaling dan pergi, meninggalkan Alina dan Zara di taman itu. Alina menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Namun, ketika ia menunduk dan melihat Zara yang tertidur lelap di pangkuannya, ia tahu keputusan yang diambilnya benar. Meskipun hatinya masih merasakan sedikit kesedihan, ia tahu bahwa kebahagiaan dan kekuatan sejati ada pada dirinya dan anaknya. Mereka berdua melangkah bersama, menatap masa depan dengan harapan. Karena meskipun tanpa Dava, Alina tahu bahwa ia memiliki segala yang ia butuhkan. Dirinya sendiri dan anak yang ia cintai lebih dari apapun.